majemuk, artinya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Itu adalah di Biduna Karinala. Itu Yayasan Milik GKJW, Gereja Kristen Jawa. GKJ bukan nggak pakai W, bukan wetan, pakai wetan. GKJ Gereja Kristen Jawa. Dulu Ibu Alfatuma Suharsono yang menjadi ketua yayasannya. Itu masih dalam lingkungan GKJ di Hingaban, itu termasuk percontohan, sekolah percontohan di Asia Tenggara buat mereka yang mau tiket. Salah satu tiket atau keterbatasan yang pertama adalah tunanetra. Selanjutnya ditambah plus yang lain-lain. Tapi harus ada tunanetranya juga. Nah, jadi kami juga banyak sama di sana. Kemudian ada anak berbakat. Anak berbakat. Pada waktu dia masih kecil, dia lebih banyak dia akan mengganggu orang tua. Pekerjaannya cepat selesai, hingga dia boring, bosan. Jadi cil-cil sana sini, lari sana sini, ngerjain orang sana sini. Bahkan ini kemarin saya masih mendapat kasus orang tua yang membawa anaknya bingung mau disekolahkan di mana karena anaknya itu agak autis, tetapi salah tahu di SLBC, jadi dia kerjanya di Aceh ya, yang konsultasi sama saya itu. Jadi dia bingung karena nggak tahu anaknya mau di sekolah di mana, karena setiap kali di sekolah dia bisa memperdayai semua orang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan untuk pikirannya. Menurut saya ini sangat pintar, tapi dia di SLBC. Jadi nggak bisa belajar karena dia sendiri jadi nggak belajar apa-apa karena SLBC jauh cara berpikirnya dengan dia, jadi dia salah tempat, misplacement. Jadi yang lain-lain juga dia berdaya, gurunya, siswanya bisa aja diajak melakukan hal-hal yang sampai keluar kelas, melakukan segala macam itu kayak dihipnotis sama dia ya, karena dia sangat pandai. Nah ini anak-anak berbakat ini memang juga kita harus lihat apakah dia akan menjadi anak yang bermasalah karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai sesuai kebutuhannya. Kemudian kesulitan belajar, ini mungkin yang nanti akan kita lihat ada macam-macam. Nah kita masuk kesulitan belajar dulu ternyata. Jadi kesulitan belajar ini memang kalau kita singkat kadang-kadang kesubel, kadang-kadang KB. KB itu bisa keluarga besar, bisa kelompok bermain gitu ya. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu bisa juga disingkat sebagai LD, Learning Difficulties, Learning Disability, atau Learning Disorder. Sama-sama LD. Tapi bisa kalau kita perpanjang, kita panjangin istilahnya itu menandakan berbeda penyebabnya. Pada waktu lalu kita kebanyakan melihat bahwa mereka-mereka yang mengalami learning difficulties, kesukaran belajar lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang sosial, emosional, tidak cocok sama guru, tidak suka sama pelajaran, berantem sama adiknya atau kakaknya atau orang tuanya yang berantem ya. Jadi suasana hati itu membuat dia tidak nyaman belajar. Tapi kemudian berkembang pemahaman tentang kesulitan belajar yang bukan karena sebab-sebab itu, tapi karena learning disorder, adanya ketidakteraturan dari proses berpikir, sinaps-sinaps neurosensorik di neuroscience ya, kita lihat neurologi di dalam otak yang tidak berjalan sesuai dengan aturan orang lain cara kerja listriknya, elektronnya ya. Demikian juga disebut disability. Jadi learning disability itu disebabkan faktor-faktor yang datang dari orang, dari otak. Istilahnya itu internal faktor, sedangkan difficulties tadi karena faktor eksternal gitu ya. Jadi kita betulinnya tentu beda ya. Kalau untuk mereka yang kesukaran belajarnya karena masalah organis, tadi learning disorder, learning disability, kita memang harus menyesuaikan cara mengajar dengan cara kerja otak. Sedangkan kalau yang tadi learning difficulties, karena faktor-faktor di luar itu, ya tentunya kita harus juga mencoba memodifikasi lingkungan luar, dan kemudian bagaimana dia bisa menerima, dan kemudian menyesuaikan kembali supaya dia termotivasi kembali belajar. Ya? Kalau saya kecepatan, ini tangan ya. Banyak ya. Saya sedikit yang mau cerita di bawah ya. Nah, kesulitan belajar itu bisa dilihat dari kelainan perilaku tadi, anak nggak mau belajar, kemudian kita bisa lihat juga bukunya penuh dengan coretan-coretan tidak berarti,
Kemudian instruksi guru apa, dia ngerjain apa. Misalnya, ayo anak-anak kita mulai latihan di halaman 18. Ternyata dia baru di halaman 200 atau halaman 5. Udah gitu setelah kita buka ternyata bukunya bukan bahasa Indonesia 2A, tapi bahasa Indonesia kelas 1. Ya. Jadi nggak nyambung. Nah dari situ sebenarnya guru udah melihat harus ada kerjasama dengan orang tua untuk membawa buku sesuai dengan memang yang ditentukan gitu ya. Terus kemudian anak ini tentu harus dibantu untuk kita bilang halaman 18 dia ngerti nggak halaman 18. Bukan karena dia bodoh kadang-kadang ya, tetapi dia suka melihat mungkin 18 dengan 81 ketukar. Kemudian ketika mengambil buku dia dilatih oleh ibunya mungkin ambil buku sendiri, tetapi the figure ground istilahnya kalau di dalam persepsi ya, dia itu melihat satu buku di antara buku lain itu membingungkan, kacau. Jadi sulit buat dia menemukan buku yang harusnya dia bawa. Demikian juga di dalam tas. Di dalam tas itu ada banyak buku. Untuk menemukan si buku 2A mungkin ada itu di dalam tasnya. Tapi yang keambil berhitung 1A gitu. Ya. Jadi itu kesulitan melihat wujud yang mana yang harus difokus dibandingkan background yang begitu banyak. Itu namanya kesulitan persepsi figur ground. Itu aja dalam proses belajar itu ada ya. Nah kemudian ada tadi yang saya katakan tanda-tanda neurologis ringan. Itu anak-anak yang bikin B kebalik ke B kebalik ke B ya, B ke D, P ke Q ya, kemudian M ke W ke W, N ke U. Kebukanya di atas atau di bawah ya? Perutnya di sebelah kanan atau sebelah kiri kalau B sama D? Itu bingung. Biasanya itu gangguan spasial. Anak ini akan sulit kita lihat melihat kiri atau kanan. Jadi kalau jalan juga ini kaku, clumsy istilahnya kan. Kemudian kalau naik sepeda, mula-mula sepeda roda 4, kemudian roda 3, jadi roda 2 gitu ya, kalau tambah meter ya. Nah itu mesti jatuhnya di satu arah. Jatuhnya satu arah. Itu ada ketidakseimbangan yang tidak proporsional dari otak ya. Jadi itu ada tanda-tanda neurologis namanya. Kami melihat juga misalnya dari tes-tes psikologi, anak-anak yang susah sekali meniru gambar-gambar geometris. Sudah bikin piramid tahu, dia bikinnya mungkin gelombang-gelombang. Ya. Kemudian ini sudah belajar mestinya tidak bodoh, mestinya inteligensinya minimal rata-rata. Jadi kalau misalnya kita cek tes IQ-nya, ini bukan yang di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata nanti ada lain lagi yang namanya gangguan mental retardasi atau kesukaran kecerdasan disabilitas intelektual, gangguan atau keterbatasan intelektual itu lain lagi. Jadi jelas dia tidak boleh IQ-nya di bawah 90 ya. Nah, karena tadi ada gangguan di otak, kita katakan kalau kesukaan belajar itu ada gangguan yang minimal. Makanya seringkali kalau ahli-ahli neurologis anak terutama mengatakannya di dalam bahasa Indonesia DMO atau MBD, minimal brain dysfunction, MBD. Bahasa Indonesianya DMO, disfungsi minimal otak. Ada gangguan ringan yang seringkali kalau di EEG nggak kelihatan karena itu sangat halus ya. Jadi EEG-nya yang kalau kita gangguan neurologis ting 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 ting, otak dan hati ya, ada buat otak, ada yang buat jantung kan yang gini-gini ya, pakai grafik ya, dia nggak kelihatan terasa slightly different ya. Nah, gangguan minimal otak, disfungsi minimal otak itu gangguan otak ringan ditandai dengan 10 karakteristik. Anak yang nggak bisa diam, lari, aduh kayaknya dari mana ya energinya, kayak petasan injek. Sekarang masih ada nggak sih petasan injek yang diinjek gitu loh? Masih ada ya? Jangan tapi ya, petasan injek udah nggak pernah dengar lagi. Sekarang soalnya ke atas mercusuar gitu kebanyakan ya, nggak yang digesek ya, petasan injek. Anaknya nggak bisa diam, hiperaktif, energinya nggak habis-habisnya gitu ya, naik turun, lari sana sini dan sebagainya. Kemudian anak yang mengalami gangguan konseptual motorik itu tadi kesulitan. Kalau kita misalnya mau kanan, kiri dan sebagainya mesti betul-betul seperti ini. Jangan seperti mirror, jangan seperti kaca, dia pasti akan kacau. Ya, itu tadi gangguan spasial yang saya katakan. Tidak tahu atas, bawah, kiri, kanan. Jadi kalau perut depan yang B,
Kemudian kalau di perut di sebelah kiri itu membingungkan buat dia. Kemudian gangguan emosi, suka meledak-ledak, suka mukulin orang, suka bantingin kepalanya ke dinding atau ke lantai kalau permintaannya tidak dipenuhi, atau orang nggak ngerti dia ngomong apa sih, dia mau apa sih, ya? Karena ada masalah komunikasi tadi. Ya. Belum lagi kalau misalnya dijabakin rambutnya, ada anak kalau pusing itu gangguan neurologis ya, ditarikin rambut. Di sini biasanya ada bolong, ada danau kecil di kepala. Ya. Kan yang tengah ini enak sekali bagi kita, kalau pusing juga ada kan yang suka begitu ya, cutut gitu ya. Lama-lama pori-porinya kan bolongnya kalau besar jadi dia botak karena cutut cabut juga rambutnya ya. Kemudian defisit dalam orientasi secara umum, bingung, disorientasi, dia ada di mana, mau kemana, terus memorinya juga terganggu dan langkah-langkahnya juga tidak terarah. Orang suruh belajar, dia pergi ambil minumannya dan main balok. Nanti orang sudah main balok istirahat, mulai dia buka bukunya. Ya, disorientasi bisa terjadi. Gangguan dalam atensi. Nah, anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang namanya nanti ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tidak hanya hiperaktif, tetapi juga gangguan atensi. Gangguan atensi, ADHD itu. Wah, ini udah nggak bisa, dia duduk nggak bisa 5 menit, 3 menit, udah panas matanya kayak ada bara api, pergi lagi keluar, nanti minta ke toilet, cuci muka, kemana keluar, masuk lagi, duduk sebentar, pindah lagi, gitu ya. Nggak bisa fokus. Orang udah selesai nomor 5, dia nomor 1 belum mulai juga, ya. Itu juga kita bisa lihat. Kemudian tadi impulsif, gurunya belum selesai terangin, dia udah komentar, ya. Udah mau jawab, jawabnya pasti salah, orang belum selesai nanyanya atau jelasinnya, nggak mau ngantri. Anak-anak yang memang impulsif ini, anak-anak yang tidak bisa tunggu geleran, maunya duluan, bisa nyelak gitu ya, impulsif, belum apa-apa sudah berespons, bereaksi. Gangguan dalam ingatan dan berpikir. Ini anak-anak yang susah sekali menghafal, apalagi suruh menghafal ayat. Saya suka sedih kalau pengajaran belajar sini di gereja itu kerjanya ngafal ayat tanpa memahami kenapa mesti ngafal ayat itu. Jadi begitulah remaja ini setiap kali suruh ngafal 10 ayat, besoknya pada nggak datang minggu depannya. Suruh ngafal ayat ya, dan tanpa memahami kenapa kita mesti hafal ayat dan apa-apa, bagaimana kita mengoneksikan cara penghafalan ayat. Ini belajar CD soalnya, sudah jejeling ayat. Kemudian kesulitan belajar spesifik seperti yang saya katakan tadi, learning disability atau learning disorder, kesukaran belajar yang berkaitan bisa hanya dengan membaca, menulis, bahasa atau berhitung. Nanti kita akan lihat. Gangguan bicara dan mendengar. Mereka yang langit-langitnya pernah bolong juga bisa gangguan sengau dalam bicara. Ada yang gagap atau intonasinya sangat tinggi gitu ya. Tanda-tanda teologis yang tak tampak kadang-kadang. Kita lihat mungkin ada sedikit kita lihat epilepsi ringan kadang-kadang. Kehilangan fokus, tiba-tiba kita lihat dia balik lagi gitu ya. Kita bisa lihat dari beberapa tes sama pekerjaannya. Tiba-tiba hilang, terus kemudian dia bisa lagi, tiba-tiba hilang kesadaran sebentar gitu ya, terus balik lagi. Itu juga bisa terjadi. Kita harus cek itu tanda-tanda neurologis apa. Seperti kemarin, misalnya di gereja saya bertemu seorang pemuda, dia mungkin umurnya sekitar 24-25, udah lulus S1, terus dia bilang, "Anti, saya kalau di gereja kalau ngajar pelajar sipil dan sebagainya, saya bilang nama saya Anti Frida. Karena yang saya ajar itu ada cucu, ada keponakan, ada jadi daripada macam-macam panggilnya, saya bilang pakai Anti, saya itu kok kalau belajar nggak bisa fokus. Rasanya waktu yang diberikan itu seringkali tidak optimal saya pergunakan. Saya bandingkan dengan orang lain, dia sangat smart, bahasa Inggrisnya bagus, terus kemudian hasil lulusannya juga bagus. Yang lawyer sekarang, untung pekerjaan saya tidak menuntut dan sampai sekarang bos saya memang tidak marah pada saya. Terus dia cerita dari kecil sebenarnya dia seperti itu. Jadi dia suka kena omelan di sekolah, suka terlambat mengajukan perjalanan
Kak itu si Anu mau ngomong sama Anti karena dia begini-begini. Saya selalu bilang sama dia, kamu tuh seperti bapakmu juga begitu, gitu ya. Seperti bapak, jadi itu kayak biasa gitu kan seolah-olah. Tapi anak ini nggak mau menerima, dia bilang enggak, Mam saya tidak mau penjelasan seperti Mama, saya ingin penjelasan. Jadi kami panjang lebar ngomong, saya tanya bagaimana sih ciri-cirinya ya. Kemudian kesimpulan pertama saya bilang, oke, cek neurologis dulu. Apakah kamu ada gangguan neurologis? Kalau tidak ada gangguan neurologis, berarti kita bekerja dan melakukan pendekatan non-neurologis. Bagaimana supaya bisa fokus. Jadi orang seperti itu saya ajarkan kepada dia untuk mengkat pekerjaannya. Jadi dia pekerjaannya misalnya membuat respons hukum, mestinya bisa jadi 10-20. Bisa nggak kamu bikin pointers? Bagaimana tahapannya, bagaimana sistematikanya? Kemudian buat target pada dirimu dalam 1 jam ini, kamu mesti capai apa? Yang 1, 2, atau 1, 3. Kalau kamu bekerja 1 sampai 10 poin, kamu nggak akan bisa. Dan kamu sudah disruptif, terganggu pikiran fokusnya. Kemudian bagaimana caranya? Kamu bisa pakai HP kamu untuk bikin wecker. Atau kamu tulis di depan komputer kamu. Atau kalau ada teman mitra kerja yang memang bisa memahami kamu dan tidak jauh, dia kasih kita ceramah nih dari belakang, saya sedang 10 menit lagi gitu kan ya. 10 menit. Nah temanmu itu mungkin kasih sign sama kamu. Karena dia kan orang dewasa yang mulai harus mengatur regulasi dirinya sendiri kan. Jadi dia sendiri harus punya tekad seperti itu untuk memperbaiki caranya. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa anak sudah belajar atau tidak? Memang kita harus punya usaha dan niat. Bagaimana kita tahu anak kita ini sudah belajar dan sudah belajar disebabkan oleh apa? Baru kita tahu kita harus apa. Jadi ini anak dan metodenya seperti apa yang tepat. Ya, ada banyak anak di sekolah yang kemudian sekolah itu mengatakan ini pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu kan kalau dilaporkan kepada Dignas, mereka bisa dapat BOS, bantuan operasional sekolah. Kalau yang punya anak berkebutuhan khusus itu bisa dapat bantuan dana. Nah, mereka melaporkan lah ya. Ternyata kita cek kadang-kadang itu kebanyakan diklasifikasi sebagai lamban belajar. Lamban belajar itu bisa karena berbagai sebab. Lambat belajar bisa karena intervensi yang terbatas, tapi bisa juga lambat belajar karena tadi ada learning disability atau enggak anak-anak yang sebenarnya tidak cukup siap untuk sekolah, tapi dipaksa sekolah. Belum waktunya dari TK tidak diajarkan baca tulis, tahu-tahu di SD pada minggu ujian di minggu ini sudah mengisi sheet lembaran yang sudah dia harus baca dan dia harus multiple choice tugasnya. Jadi dia itu memang sebenarnya tidak siap. Jadi kacau hasil belajarnya. Ada juga anak-anak yang cemas, ya cemas. Kalau dia sudah cemas, blank, blocking, kosong, nggak bisa berpikir. Nah, ini juga akan masuk di dalam kesulitan belajar. Jadi kita harus hati-hati. Kesulitan belajar seperti apa? Bedakan ya tadi ya caranya ya. Kalau ada gangguan neurologis dengan cemas, beda cara mengajarnya dan beda cara membimbingnya supaya belajarnya bisa lebih baik. Pada anak yang cemas, kita ajarin remedial teaching atau tutorial tentang bagaimana menghadapi tekanan. Bedanya di mana sih kalau anak yang cemas sama anak yang misalnya gangguan belajar, disability dan sebagainya? Siapa yang mau coba jawab? Beda nggak? Nggak beda, oh beda. Bedanya di mana? Kalau untuk anak yang cemas, apa yang kita bimbing pada dia? Ya? Ya, oh nggak bisa kedengeran lagi, tidak sampai sayup-sayupnya. Ada
pegang sendiri Ibu, supaya jangan kayak saya nodong gitu. Oh tidak, saya yang keras kalau gitu. Nggak apa-apa, nggak salah. Yang karena gangguan neurologis di otak, dia memang lambat belajar. Rangsangannya, gimana caranya? Nggak tahu. Dan beda lagi kalau misalnya dia ada hambatan disabilitas. Bedanya apa Pak? Cara ngajarnya sama ke beda? Pasti beda, so pasti ya. Gimana ya? Gimana kira-kira Pak? Kira-kira aja Pak. Ya, artinya mungkin dari sisi stimulusnya harus diturunkan, direndahkan. Yang mana? Untuk yang gangguan neurologis, Oke, yang standar cemas. juga harus sedikit dikasih space, Bertahap gitu ya. bertahap. Ya. Kalau yang cemas ini mungkin ya saya sepakat lebih banyak dikasih penjelasan dan kita kasih alasan kenapa dia harus melakukan itu dan memberikan semacam apa ya, bagaimana dia bisa mengantisipasi ataupun ya artinya penjelasan supaya dia mengerti dan kemudian bisa mengambilkan semacam komunikasi. Bagus sekali. Ada yang mau nambahkan lagi? Jadi kalau kita lihat penyebabnya itu berkaitan dengan sangat kognitif dan akademis, baru kita dealing dengan materi bidang studi. Tapi kalau non akademis cemas, jangan lagi kita ayo les belajar gitu ya. Bukan itu yang penting, mungkin dia nggak masalah pelajarannya. Tapi sekarang sikapnya dan kecemasannya itu yang harus kita kurangi dulu. Mungkin ya kita lebih main, doing relaxation. Jangan langsung ayo sekarang supaya kamu bisa besok kita belajar nih sampai jam 2 malam. Besoknya dia maaf kata sampai terkencing-kencing mau ke sekolah. Karena besok udah mau ujian, ya. Ini dia membayangkan besok mau ujian aja. Udah tahu ya orang tuanya ya, itu dijor dikasih guru les setiap hari. Percuma besoknya baik, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu 3 bulan sebelumnya tipe anak seperti ini harus kita siapkan secara bertahap dan kita latih bentuk tes secara ringan supaya dia terbiasa. Bukan belajar akademik ya, bukan belajar tambah kurang baginya, bukan, gitu ya. Sedangkan yang tadi gangguan organis tadi kita harus cari cara mana yang dia kuat, dari kekuatan itu kita mengatasi kelemahannya. Ini juga harus seperti itu ya. Jadi seringkali ada kerancuan definisi keliru dalam kategori, oleh karena itu tergantung dari definisi bagaimana sih proses identifikasinya, gitu ya. Jadi kita harus tahu sejak kapan ada indikasi kesulitan belajar. Sejak dia bilang tomat jadi tomato, ya misalnya ya, kebalik-balik ngomong itu sulit, itu belum kita suruh tulis dan suruh baca loh. Tapi ngomongnya juga kebalik-balik. Dan dari itu kita juga bisa lihat, wah ini kita mesti cek ada apa gangguannya, di gangguan masuk ke dalam pemahaman di tengah atau kemudian proses outputnya yang salah. Kalau kita lihat manusia berkomunikasi itu ada reseptif, menerima, kemudian mengekspresikan kembali benar atau tidaknya komunikasi. Di sini juga kita harus lihat kan. Nah, bentuk-bentuk kesulitan belajar seperti saya katakan tadi adalah kesukaran belajar persepsi, kesulitan mendiskriminasikan secara visual, ya antara B dengan B tidak mirip. Kalau kita cepet-cepet, kita orangnya mau cepet-cepet, agak hiperaktif gitu ya, agak disruptif, suka banyak maunya. Seringkali kayak gini nih nggak kelihatan nih, ya perbedaannya kecil gitu ya, serupa tapi tidak sama gitu kan. Ya, rincian, kelengkapan, menghilangkan kata, terus kemudian kita lihat kalau belajar ada yang bagian yang hilang, dengan biasanya G-nya nggak ada. Misal lagi periksa skripsi,
menegakkan, kadang-kadang hanya cuma satu ngotot lagi gitu ya. Dia menegakkan dua gitu ya, tapi hal kecil gitu ya harus begitu. Bentuk latar misalkan bagian pada detail dan kemudian bagaimana dia mengarahkan satu hal seperti saya katakan tadi ya. Jadi misalnya mencari bahan dari bahan-bahan yang lain, mencari sesuatu. Jadi gini, sama di depan ya contohnya ya. Jadi saya bilang coba di gambar ini cari anak perempuan yang menghadap ke depan bajunya pink. Buat dia sangat sulit mungkin karena pinknya banyak ya gitu ya. Terus kemudian kan boleh ini pink tapi kan hadapnya nggak ke depan kan. Yang disebut depan aja dia bingung. Saya sebenarnya ingin tanya yang ini gitu. Itu dia akan membingungkan. Jadi bayangkan kalau dia suruh baca ya, mencari kata di tengah-tengah kata lain. Nah yang seperti ini biasanya kita pakai penggaris yang ada bolongan di tengahnya. Yang lain ditutup, dia bacanya bergeser sehingga dia bisa fokus. Gitu. Bayangin nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan dibuka tulisan banyak kayak gini, dia bisa lost in space. Orang baca ini dia baca kesana kemari, gitu ya, siksa. Jadi dia harus ditutupi. Kalau kita mau sekarang di sini, terusnya saya keluarin satu-satu. Ini hilang, terus ini keluar, baru dia bisa konsentrasi bacanya, fokusnya. Kalau enggak, kacau stimulus di dalam otak yang masuk ya. Kemudian ada ini visual closure ini. Kalau ada tulisan seperti ini, dia tuh nggak tahu ini kan bisa dibaca gampang buat kita gitu ya. Itu apa nih? Kalau kita baca walaupun ketinggalan satu huruf, kita bisa kira-kira itu apa? Nah, bukan buat kalian gampang, tapi buat anak-anak itu sulit. Belum lagi kalau dia pisahkan, misalnya yang menulis ini sebenarnya nempel ke sini, nulnya sendiri, isnya ke sini. Itu anak-anak suka belajar itu seperti itu. Jadi dia menulis sudah kacau, membacanya kembali tambah kacau. Ya, karena suka kembali menulisnya. Ingatan visual, cerita tentang gambar, kita kembali pada posisi sesuatu. Anak ketika bisa menulis, membaca, dia harus bisa ingat di otaknya. Habis M itu apa ya? E, habis E, M. Terus apa lagi? C dulu atau B dulu ya? Atau A dulu ya? Di otaknya ini tidak ada sequence yang betul, urut-urutan. Nah kalau itu sudah terganggu, gangguan sequential itu repot. Mulai kemudian dia kalau mau nyiapin buku buat besok, belum lagi seragam beda-beda dari Senin sampai Sabtu, ya. Nah, terus mungkin ibunya menyediakan 7 warna tempat pensil sama tempat tidur. Wah kacau ya kalau dibilangnya dan biasanya yang pakaian seragamnya apa, bawa bukunya apa itu berantakan. Kalau dia tidak dibantu dengan tulisan dan gambar. Visual konsepsi sulit menggambar 3 dimensi, sulit memahami dalam jarak jauh, mudah menjadi kecil. Bahwa dia suka membedakan, misalnya satu besi ukuran let's say 1 kilo dengan kapas 1 kilo. Dia akan bilang yang lebih berat yang mana? Yang kapas yang gede gitu. Ya? Karena besar itu berarti tambah berat gitu ya. Dia nggak tahu bahwa benda itu pemahamannya agak sulit, juga dengan volume dan sebagainya. Nah, bagaimana penanganannya? Sama kali kalau kita katakan itu neurologis, itu sebabnya adalah gangguan di otak. Itu tentunya pertama kali kita lihat, misalnya anak-anak hipertensi atau learning disability itu kita lihat ya. Apakah memang ada hal-hal tertentu yang bisa dibantu dengan obat-obatan diet atau vitamin? Anak-anaknya hiperaktif, nggak bisa fokus, atensinya nggak bisa sampai 15 menit, 3 menit, 5 menit, ini lama 10 menit, udah bergerak lagi. Bagaimana dia bisa menyelesaikan 10 soal di dalam 1 jam? Anak lain bisa, dia nggak bisa. Untuk 3 soal aja dia sudah balik lagi tadi apa ya yang dikerjakan, belum selesai dia udah keluar dari tempat duduknya ya. Nah, anak-anak seperti ini mungkin harus dibantu untuk sedikit ada obat penenangnya, sehingga mungkin dia bisa duduk lebih lama, paling tidak 15 menit. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua dan juga bisa mengamati kalau kita dulu, anak-anak itu bisa terangsang makin hiperaktif kalau dia makan makanan tertentu, banyak gula, banyak tepung, banyak MSG, noodle, ya. Jadi dia gluten free biasanya perutnya, karena gluten itu membuat
misalnya, ingat nggak zaman dulu kita kalau lomba lari, kita disuruh ngunyah gula Jawa, masih ada yang ngalamin nggak? Masih ya, gula Jawa gitu, biar kuat, wah, biar tambah kuat larinya gitu ya. Nah, sekarang udah pakai doping, ya, pakai doping kan banyak kan atlet yang kemudian ketangkep dan kemudian dieliminir, dipulangkan kembali karena ketahuan doping. Doping itu untuk membuat dia perkasa, terus tenaganya ekstra gitu ya. Nah, anak-anak itu juga gitu. Kalau dikasih susu manis, kemudian puding pakai manis, juga krimnya manis, ya gimana nggak tambah energetik ya? Kasihan ya anaknya sebenarnya. Ya, belum lagi tiap hari kok noodle, ya tiap hari kok mie aja. Memang anaknya senangnya itu Bu. Kalau nggak dibawain mie nggak mau makan, ya nggak kreatif. Ya. Mie itu bonus 1 kali sebulan kalau dia berbuat baik. Tapi itu ada orang tua yang autisnya juga pada berat. Dia pikir udah dia udah 3 bulan nih lagi libur, kasihan dia minta vitamin dikasih. Besoknya udah kreatif. Ya. Jadi ada anak yang kuat, ada anak yang tidak kuat. Itu kita harus lihat gizi sangat menentukan. Ya. Diet perlu sekali. Megavitamin, bahkan cookies segala macam pun ada, bukan hanya untuk vegetarian, tapi untuk anak autis yang tidak mengandung gluten. Itu macam-macam chipsnya, macam-macam snacknya, tapi gluten free, tapi udah jelas tidak akan merangsang dia untuk flapping dan sebagainya. Tentunya ada intervensi psikologis yang rangkaiannya memang ada tahapannya, sehingga kita juga tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Ya. Nah, bentuk intervensi sebenarnya tadi saya sudah coba bicara dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang bentuknya remedial. Ini remedial biasanya mengulang bidang studinya, pelajarannya remedial. Tutorial itu sebenarnya tadi, kalau anak nggak bisa membedakan antara B dengan D. Jadi kita mulailah seperti TK. Ingat nggak Bapak Ibu kalau di TK itu ada buku titik ya. Terus dia tinggal nebelin ya. Jadi ada titik-titik B dulu, perutnya ke depan, tarik garis ke bawah, perutnya ke kanan. Terus nanti dia berikutnya D, bedanya apa? Tarik garis, ikut miring kalau perutnya ke kiri gitu ya. Kayak anak kecil, tapi itu membantu otak membuat image yang benar, membuat jejak. Image itu jejak ingatan. Ya, dan itu harus dilatih, tidak hanya ngomong, nggak cukup ngomong, tangan ini harus ikut, mulutnya harus ikut. Kita belum lihat di atas ada ya, saya mau ke sini itu, ada cantik. Sekalian teman-teman di sini kalau kesini terus ya. Ya, jadi apa namanya? Kita lihat memang ya, dari tutorial itu adalah meneliti sumbernya kenapa, kesalahannya di mana, yang tidak bisanya di mana, kemudian menggunakan yang bisa untuk meningkatkan yang tidak bisa. Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian, kunci utama untuk membuka hati mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus adalah menemukan kekuatannya. Jangan cari kelemahannya. Kita terbiasa mencari kelemahan orang lain, betul atau tidak? Kita terbiasa, dia kok nggak bisa ini, kok nggak bisa itu. Cari dong dia bisanya apa. Mulailah dengan kebisaannya itu. Walaupun cuma mama, itu kebisaannya bisa dibantu. Mari, mana, makan, apa boleh kan? Dengan bernyanyi, dengan bergerak. Mulai dengan apa yang dia bisa. Jangan cari, jangan mulai dengan tipu, tit. Ya susah orang bisanya mak, kok mulainya dengan tit. Jangan, nggak nyambung. Siapa naik ojek? Objek. Ya. Nah, yang kompensasi adalah keterampilan-keterampilan yang kalau udah tahu tadi ya umur 29, 30 belum bisa gitu karena diskalkulia. Disleksia itu tidak bisa membaca, nanti kita lihat sekilas itu apa. Terus kemudian nggak lucu kalau dia bawa lidi ke pasar, enggak. Kan udah gede gitu, takut ngitungnya salah, bawanya lidi. Jadi berapa kebagian berapa? Ditawain sejuta umat nanti ya kan. Jadi compensation skillnya apa? Keterampilan kompensasi yang bisa diajarkan pada dia. Kita ajarkan dia menggunakan, untuk menghitung kita bisa punya alat bantu apa? Kalkulator, apalagi cepat
buat dia justru keterampilan tangan itu dan warna-warni lebih cepat daripada kalkulator digital. Kalkulator juga macam-macam, ada angka, pencet dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang kita ajarkan pada dia supaya dia tidak tipu oleh orang lain di pasar, supaya dia tetap bisa belajar sendiri tanpa didampingi oleh orang lain. Itu namanya keterampilan kompensasi. Ya. Nah, kenapa pendidikan khusus tadi disebutkan perlu? Ingat pendidikan khusus di mana anak-anak hanya dikumpulkan dengan mereka yang punya kebutuhan khusus. Misalnya kalau mereka blind atau buta, mereka di SLBA untuk tunanetra. Kalau mereka misalnya disabilitas intelektual atau tunagrahita, dia ditempatkan di SLBC. Padahal sekarang filsafatnya, filosofinya adalah inklusif, di mana mereka tidak gabung dengan keterbatasan yang sama, tapi mereka gabung dengan anak-anak normal. Namanya pendidikan inklusif. Nah, kalau di situ memang di sini pendidikan khusus kita harapkan anak-anak belajar keterampilan atau pembelajaran dasar awal di tempat itu. Misalnya untuk mereka yang buta bisa belajar braille dulu, bisa belajar OM, orientasi mobilitas dulu. Tapi sekarang siapa namanya? Rickson. Pak Rickson mungkin udah nggak begitu braille, tapi sekarang pakai apa digital apa? JOS ya Pak? Udah belajar JOS? Sudah. Dia bisa browsing internet. Sekarang kurang laku braille karena lama bacanya berat, bukunya dibawa kemana-mana ya Pak? Pak Son ya? Iya, sheet ya Pak? Ya. Jadi pakainya JOS, dia sudah punya software di mana software itu membacakan buat dia apa yang ada di buku di teks. Canggih, canggih. Jadi setelah dia pendidikan khusus, integrasilah dia di sekolah libre supaya dia inklusif. Kalau yang lambat belajar, ini lain lagi. Anak lambat belajar ini memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tapi belum termasuk tunagrah kita. Anak-anak seperti ini memang seperti solar, mobil solar, masih panas, makin cepat. Tapi ketika di awal itu dia tidak cukup kuat, itu akan sulit buat dia meneruskan. Ya, jadi basicnya harus kuat dulu. Tapi banyak sekolah, banyak orang tua gergetan lihat anak seperti ini. Saya banyak menemukan pola anak-anak seperti ini biasanya di kelas 1 tinggal kelas dulu, kelas 1 SD, nanti 1 SMP tinggal kelas lagi, terus 1 SMA tinggal kelas lagi. Tapi memang sistem sekarang itu masalahnya ada ketuntasan belajar. Jadi dia nyangkutnya di ketuntasan belajar. Dia memerlukan waktu lebih lama daripada yang lain. Orang lain belajar 1-2 jam cukup, dia mungkin 3-4 jam. Harus double. Karena tadi perbatasan, ya, perbatasan antara IQ normal dengan IQ yang di bawah, yang memang sudah beda dengan percepatan belajar. Namanya pun lambat belajar, bukan disabilitas intelektual, bukan tunagrahita, bukan mental retardasi. Mental retardasi artinya mundur, kemunduran mental, ya. Nah, di sini dia mengalami hambatan kekebalan berpikir, juga merespons tantangan dan adaptasi sosial. Orang udah keluar kemana-mana, dia masih bengong, teman-teman ngapain? Tadi saya disuruh ngerjain apa ya? Itu harus ditungguin, terus diselesaikan. Kita bilang, kamu tidak boleh misalnya keluar main kalau kamu nggak paling tidak menyelesaikan sampai kapan. Anak-anak seperti ini biasanya ditahan habis pulang sekolah untuk menyelesaikan tugas. Karena nanti kalau ditambah lagi PR di rumah lagi, tambah banyak ketinggalan. Tapi memang itu membutuhkan kesabaran. Ya. Mereka ini biasanya prestasi belajarnya kalau nggak pas-pasan ketinggalan. Ketuntasan belajarnya bisa akhirnya diselesaikan dalam waktu lebih lama dan beberapa kali ulang. Nilainya kurang dari 6. Tadi sebenarnya nggak sampai 2 dan 3 ya. Sering terlambat menyelesaikan tugas akademik dibandingkan temannya, daya tangkap belajar lambat, dan biasanya pernah tidak naik kelas. Ya. Nah, yang perlu waktu yang lebih lama seperti saya katakan tadi, harus penjelasannya berulang-ulang dan dengan contoh konkret, walaupun dengan gambar, dengan alat bantu, alat peraga, ya. Kemudian memperbanyak latihan belajar, tidak menghafal
atau sekedar pemahaman aja. Nggak cukup dia suruh ngafal aja tanpa memahami dan juga latihan. Ya. Kita selalu berkaitan dengan kognitif, pelajaran baru atau lama yang bisa diulang, kemudian afektif, perasaan ingin menguasai dan senang mempelajarinya karena bertahap, tidak mengerikan dan mencemaskan. Kemudian latihan itu adalah kegiatan psikomotor. Jadi apa yang diketahui, kemudian dia ingin memahami karena cara belajarnya menyenangkan, diajarkannya, terus kemudian dia berlatih, akhirnya dia bisa. Ya. Menggunakan variasi media pengajaran. Ya. Nanti kita lihat ada anak-anak yang tipenya visual. Artinya ada di depan yang bisa dibaca, ada gambar yang bisa mengindikasikan simbol. Tapi ada anak yang tipe auditif, mesti ngomong. Ya mungkin mereka yang ada hambatan visual memerlukan orang berbicara. Jangan kita bisik-bisik sendiri atau kita baca tenang sendiri. Ya. Anak-anak ini juga beda-beda. Kita bisa lihat, makin banyak media stimulasi, makin mudah atau makin susah belajar? Makin susah ya? Makin mudah ya? Kenapa makin mudah? Tadi di sini makin susah. Mungkin pelatihan media stimulasi dulu ya, saya pelatihan media stimulasi dia sambil belajar dia ada banyak banget stimulasi. Nah media stimulasi itu mengarah pada satu pelajaran yang sama atau tidak. Kalau itu mengarah pada satu pelajaran yang sama, jelas saya setuju pasti membantu. Tapi kalau itu kayaknya menyampaikan informasi yang berbeda, Bingung dia ya, bingung dia ya. Oke, Bapak Ibu sekalian benar ya, dua-duanya benar. Ketika kita mengajar di satu kelas, baik di sekolah minggu maupun di sekolah, memang kita harus punya mediasi media pengajar yang berbeda-beda, karena anak-anak kita backgroundnya berbeda-beda. Ada yang mungkin tipe visual, ada yang tipenya olahraga, pakai kinestetik, ada yang mungkin tipenya juga auditif. Jadi kita harus membuat semua anak bisa menyerap, ya kalau banyak. Tapi kemudian kita bisa lihat satu-satu anak ketika pendekatannya individual, anak mana yang lebih visual, anak mana yang lebih auditif, dan kemudian membantu dia memberikan stimulasi yang lebih fokus dia bisa serap, lebih mudah dia serap. Ya, lihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang kalau sebagai guru, anak lebih dari satu, makin banyak variasi, makin lebih banyak anak diuntungkan. Tapi makin kita sedikit, kerjanya kita ngomong aja gak pernah ada catatan, gak pernah ada slide. Wah, yang untung adalah yang tipe auditif. Tapi yang tipe visual, keluar itu dia blank, kosong di otaknya, gak ada peta apapun, gak ada image, gak ada road memory sama sekali yang tinggal, gitu loh ya. Tapi kemudian kita lihat satu-satu anak dan kita tekankan fokus pada pemilihan yang dia dapat. Ya. Jadi itu kita harus lihat tujuannya, kemudian kita lihat kekuatan anak dan kemudian mana yang kita akan tekankan. Ya. Kemudian ini yang tadi yang dikatakan remedial teaching, ya, bagaimana mengulang pelajaran dan caranya seperti apa dan apakah kita dari depan coba kamu ulang dari nomor 2, kamu ini gimana sih itu aja nggak bisa. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan anak itu makin ngerti atau enggak? Makin stres, sangat self-esteem buruk di depan orang dan mengganggu yang lain. Yang lain udah tahu, udah lagi kerja, ibu ngomel gitu dari jauh, no use lah, no use. Ya. Jadi memang anak itu harus didekati. Kalau perlu selalu ada meja-meja individual. Anak ini duduk di sini karena tipenya ini, anak ini duduk di sini, kita gantian duduk dari ini. Ya, nanti kalau di sekolah inklusif ada namanya GPK, bukan gerakan pengacau acik, bukan, tapi guru pembimbing khusus, guru-guru yang belajar tentang anak berkebutuhan khusus dan juga tahu mendampingi anak secara individual harus di mana aja. Terus kita belajar spesifik yang saya sebut learning disability, ya, learning disability. Kalau bahasa asingnya udah jelas menunjukkan sumbernya. Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika.
Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi. Jadi dia harus juga inteligensinya normal. Ya. Nah, ini contohnya. Kesulitan spesifik biasanya diklasifikasi dengan 3 hal ini. Gangguan membaca disebut disleksia, kemudian gangguan menulis disebut dysgrafia, dan gangguan berhitung disebut diskalkulia. Ya. Jadi ini yang mestinya dia tulisnya begini, tetapi ini dia tulisnya seperti dikacau. Ya. Jadi dia bacanya juga susah, udah nulisnya juga susah kan. Nah, karakteristik anak disleksia biasanya perkembangan kemampuan membacanya terlambat. Nah, kemudian sulit sekali memahami isi bacaan. Dia membaca 2-3 kalimat aja lama dan nggak ngerti-ngerti. Mungkin dia bisa baca bunyi tapi sama sekali tidak paham apa yang dia baca, atau bacanya lompat-lompat. Ya. Nah, kalau yang dysgrafia ini sering terlambat dalam menyalin tulisan. Seperti tadi ya, karena dia bingung. Sering salah menulis B dengan P dengan Q, V dengan U, tadi saya katakan 2 dengan 5, 6 dengan 9 dan sebagainya. Milih ya. Misalnya tulisan anak tidak terbaca jelek sekali, terus banyak melakukan kesalahan dalam menulis, misalnya huruf hilang atau huruf terbalik. Sulit menulis dengan lurus pada kertas tidak bergaris. Jadi kita harus tahu, walaupun anak-anak sekarang pakai komputer dan tidak lagi pakai kertas bergaris juga Bapak Ibu beda-beda loh kualitasnya. Ada yang tebal gitu ya, sehingga anak bingung ya, kalau begitu nabrak dia nggak bisa baca tulisannya. Pak, masih banyak. Di sini juga ada. Jadi kita bisa juga melihat bahwa anak-anak ini perlu buku bergaris, tapi bergaris yang kecil, spasinya apa yang besar, ya. Kemudian dulu ingat nggak ada buku tipis tebal, kecil dan besar. Mungkin buat latihan anak ini masih perlu seperti itu. Tapi kita harus tahu caranya kapan. Kalau nggak dia diledekin sama teman-teman, mau zaman dulu jadul gitu ya. Jadi ketahuan oleh teman-teman itu juga tidak enak. Membuat anak self esteemnya, harga dirinya juga turun. Ya. Nah, ini kalau diskalkulia, kesulitan mengkalkulasi, kesulitan menghitung. Dia sulit membedakan, apalagi kalau udah soal bercerita, wah udah kan. Ibu pergi ke pasar membeli 2 ekor ayam yang kemudian ditukarkan dengan 4 ekor anak itik. Nah, tukarkan tuh apa ya? Ditambah, dikurang, yang lain ditukarkan. Ya, sama dengan atau apa gitu. Ya, itu akan bingung. Sulit mengoperasikan hitungan dan bilangan, sering salah membilang tersebut, sering salah membedakan. Nah, ini juga dikacau. Kita harus lihat kalau ada masalah pada hitung-hitung. Coba kita lihat kesalahannya itu di mana. Ketika selalu hadirnya angka 6 dan 9, atau di 7 atau di 8 dengan 3, ya, tadi disclosure ya, ada disclosure. Angka 8 seringkali mungkin di padangannya terbuka dengan 3 dan bingung. Ya, yang 3 selama ini salah. Ya. Kemudian sulit membedakan bangunan geometris. 3, segi 4 seperti saya katakan. Kami ada alat ukur untuk mengindikasikan gangguan organis atau tidak dengan meniru di bentuk-bentuk geometris. Nah, ADHD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Definisinya adalah kondisi di mana secara konsisten menunjukkan kurang perhatian secara terus, ya, tidak ada perhatian, hiperactivity, impulsif, ya, gangguin teman, ketok, dulu tuh kalau anak-anak rambutnya panjang di depan, terus pelan-pelan di belakang diikat ke kursinya. Jadi begitu dia buat anaknya kursinya balik, ya. Iseng karena mereka sebenarnya nggak bodoh, tapi di otaknya itu kayak orang ini apa namanya ada sengatan di sini, gitu di otaknya gitu ya, ada banyak sengatan listrik sehingga dia tergerak terus, nggak bisa diam, nggak ada gelombang tenang gitu. Ya. Jadi dia juga hiperaktivitas, kurang perhatian, attention dan impulsivitas. Attention deficit artinya kurangnya perhatian, hyperactivity disorder biasanya ada itu. Karakteristiknya tadi kayak apa sih? Gitu kan? Tidak memperhatikan detail, kesalahan tidak disengaja ceroboh, mengerjakan tugas aktivitas yang lain. Jadi orang disuruh apa dia kerjain yang lain. Nah, nanti kemudian
dia lihat ada temennya sudah selesai mengerjakan yang lain, dia pada berubah, dia ikut mengerjakan kerjaan lanjutan. Kesulitan mengatur kegiatan dan tugas, kesulitan mempertahankan dan memusatkan perhatian, sering tampak melamun karena nggak ngikutin apa yang terjadi, sering tidak mengikuti seluruh instruksi dan gagal menyelesaikan tugas. Seringkali anak ini tugasnya tidak selesai. Itu yang sangat jelas. Sering menghindari tugas, tidak menyukai atau tidak mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan yang menuntut ketekunan dan usaha terus-menerus. Nah, anak ini sering kehilangan benda. Kita bawain pensil 6 pulang, nggak ada sama sekali, tinggal 1, atau dia kumpul punya teman jadi 15 dia bawa pulang. Ya, yang keliling-keliling dia kumpul karena dia bingung yang punya dia yang mana, nanti dia dimarahin dan dia pasti dimarahin bilang jadi lebih daripada pulang. Karena mungkin di antara 15 itu ada yang punya dia. Dia nggak bisa bedain. Dan kita harus juga bantu mereka untuk mengenali milik mereka dan juga jangan kasih 6 kebanyakan ibunya. Kan sih, aslinya ini 16 susah ngingetnya dan membedakan. Jadi 3 aja, kurang 1 masih mending. Kita kasih ganti 1 lagi ini untuk proses belajar. Mungkin 2 dulu, 1 dulu. Takutnya kan kalau lagi ulangan lakukan tugas anak ini ngerjainnya pakai gitu kan keras-keras biasanya. Jadi putus kan pensilnya. Nah, mungkin harus dikasih cadangan isi pensil atau isi lain. Nah, hal seperti itu kita sebagai orang tua mesti membantu dia untuk bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya di sekolah. Jangan cuma diancam, dihukum, tapi gak dibantu caranya seperti apa. Ya. Mudah lupa dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di praktikas dan impulsivitas itu kelihatan dari mereka yang sering memainkan tangan dan kaki, gigit-gigit pensil, gitu ya. Aduh, gitu ya. Suaranya kedengeran kemana-mana ya. Terus yang kakinya suka goyang-goyang. Oh, nggak ada. Ada kan? Itu ya. Goyang-goyang rasanya udah pengen bangun dari tempat tidur gak betah. Kayaknya panas gitu selalu. Meninggalkan tempat duduk pada situasi di mana dia harus belum tenang. Sering berlari-lari memanjang situasi yang tidak tepat. Sering bicara terus-menerus tanpa berhenti. Ngoceh aja terus ya. Melontarkan jawaban sebelum pertanyaan selesai diberikan. Sering mengalami kesulitan dalam menunggu giliran. Menyerah atau mengganggu pembicaraan dan permainan orang lain. Nah, mengantre. Ya, kebutuhan belajarnya. Self monitoring. Kasihan anak itu sebenarnya bukannya dia tidak ingin dia bisa mengajar. Ingat tadi itu di otaknya tuh listrik tuh elektroda tuh membuat dia ingin melakukan sesuatu gitu ya. Kan kita juga beda ya kalau kita habis doping ya, misalnya udah minum kopi tuh sampai kelewatan eliminasi ngantuknya. Atau kita tadi minum energi yang kita percayai ya. Nah itu biasanya kan beda semangatnya dengan yang tidak misalnya. Nah ini anak-anak itu juga itu. Dia perlu kemampuan keterampilan untuk membuat dirinya tahu kapan dia duduk, kapan tidak, dan kemudian dibantu semua dari luar dan dalam. Dari dalam tadi adalah tadi, coba lihat dia, coba lihat dia misalnya ya kurang tidur atau tidak. Jangan dibiarkan dia tidur terlalu lama, dia re-energizer. Itu namanya kalau baterai habis dapat di-charge ya. Charge-nya itu harus disesuaikan. Pengaturan waktu tidur juga akan memungkinkan dia punya energi atau tidak. Jadi kalau dia udah kecapean, biasanya tuh nanti sore dia bengong. Jadi kita harus tahu misalnya bagaimana secara teratur di tiap minggu ya ada ekstrakurikuler yang memerlukan energi seperti sport ya, yang bergerak sehingga nanti cukup baterainya udah agak turun, mulai belajar fokus. Tapi itu juga bertahap. Dari mulai dia bisa duduk 3, kita buat cara supaya dia bisa 5 menit, kemudian sampai 15 menit. Ya, kalau dia udah ditambah obat, ditambah latihan, ditambah diet, ditambah megavitamin, dia mungkin bisa 15 sampai 30 menit. Nah, jadi anak itu biasanya ditaruh di tempat-tempat tertentu, jangan di tengah, di depan yang mengganggu semua orang tiap kali dia keluar dari bangku, balik lagi. Mungkin dia dikasih bangku sendiri, tapi dia tahu dia punya alarm, kita ajarkan dia membuat alarm sendiri, mana dia sudah harus kembali. Kalau perlu kadang-kadang ya, dengan
dengan perkenanan dia dan orang tuanya. Anak itu diikat di kursinya tanda kutip ya, pakai seat belt supaya dia nggak kemana-mana. Begitu dia ada gerakan mau keluar gerak, oh iya nggak boleh, terusin. Itu yang parah ya. Tapi kalau sudah kita terapi, kita intervensi, ada occupational therapy, ada fisioterapi, ada terapi yang bisa membantu anak ADHD hiperaktif ini bisa mengendalikan. Jadi impulsnya, ototnya, sarafnya itu dibuat teratur. Karena kondisinya dari tidak teratur di sini. Stimulasi yang terjadi di otak, ya. Itu pemberian motivasi harus langsung dan berulang, ya, dikasih lingkungan, metode instruksional, dan tambahan waktu untuk tugas. Karena kalau dia setiap kali tidak selesai, teman-temannya tahu, oh, kamu sih malah pada bagus, testingnya buruk, harga dirinya buruk, dia menjadi anak yang tidak pernah selesai tugasnya, anak yang bodoh, anak yang tidak mampu mencapai nilai yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini tips belajarnya, bagaimana meningkatkan atensi dan meningkatkan keterampilan pengorganisasian. Tadi saya sudah sebutkan beberapa ya. Siswa jauh dari lalu suara pintu, karena sebentar lagi nengok ada suara tik, bunyi hujan di atas, nengok. Kalau guru terganggu, karena suara guru nggak jelas, dia asik mengikuti irama gitu ya. Segala macam bisa mempengaruhi, mendistraksi. Nah, ini perhatian. Jadi tempat dia belajar termasuk kamar yang jangan terlalu banyak hiasan kayak gini nih. Dia bisa seharian gantian ngomong. Oh ini Tuhan Yesus lagi dulu nih, dia sampai. Nah ini siapa itu? Nanti dia cari internet, ini siapa sih gitu ya? Kemudian dia bisa. Oh ini jadi ada belajar. Buku di depannya tidak menarik, karena yang ini lebih menarik. Ya, jadi kita harus tahu menjaga situasi belajar buat anak-anak seperti ini harus jauh dari stimulasi macam-macam. Plain aja. Kalau perlu dia punya tempat duduk, ada di sini Pak, perpustakaan. Jadi dia di tempat duduk di sudut, seperti di perpustakaan. Ininya tuh ada batasannya kiri kanan, dan di situ tembok putih bersih aja. Membantu dia fokus untuk apa yang dia lihat. Dia nggak bisa terlalu banyak stimulus di sekelilingnya, ya. Menggunakan stimulus visual dan auditori dua-duanya, memecah tugas yang panjang menjadi beberapa bagian. Jangan terus langsung 10 di soal kamu selesaikan, jangan. Kasih dia 3 dulu. Selesai, wah, ternyata kamu bisa nih dalam waktu 30 menit. Saya yakin kamu bisa melakukan 3 berikutnya dalam waktu yang lebih singkat. Mau berapa? 20, 25. Nanti kalau kamu bisa, ada insentifnya. Gitu modelnya buat anak-anak ini. Ya, variasikan antara tugas yang menarik dan kurang menarik. Variasi di sini biar semangat gitu ya. Meningkatkan keterampilan pengorganisasian menggunakan folder dengan warna berbeda untuk setiap mata pelajaran supaya dia mudah mencarinya. Jangan kebanyakan dibawain larang atau rutinitas yang jelas untuk meletakkan dan menyimpan barang supaya nggak kehilangan barangnya ada di mana, dicarinya di mana ya. Kemudian meningkatkan keterampilan mendengarkan. Jadi supaya dia nangkep apa yang kita katakan. Jangan panjang lebar kayak saya nih. Ini guru yang jelek buat anak adik-adik. Nggak berhenti ngomongnya, apalagi kalau dikasih tanda 15 menit kita harus ada ya. Jadi potong, pendek, singkat, dan intonasi nggak tinggi. Gitu ya. Dia nggak nangkep, dia cuma kenangkep dongnya doang. Apa sih yang dilakukan katakan gitu ya? Karena otaknya itu kan masuk ke dalam apa yang didengar, dicerna dulu oleh otak gitu kan. Nah kalau suara seperti itu hanya dapat diterima di bagian belakang otak, energi yang impulsif. Tapi harusnya dia lihat juga. Apa Bu? Oke, sekarang buka bukunya, lihat halaman ini, dikerjakan dia. Coba tutup yang mati. Ya, itu aja ya. Jadi gelombang suara, gelombang instruksi itu masuk ke dalam otaknya, dicerna dan dia tunjukkan kembali. Say it, ya. Kemudian kita bilang do it. Jadi udah dia ulang kembali apa yang dia dengar, listen, say and do. Jadi dengar, oke? Coba kamu katakan kembali apa yang ibu katakan. Oh ya, saya kerjakan ini. Dia tunjuk juga persis, dia ulang kata kita. Kemudian kan dia tunjuk, ya. Ya, sampai dia bisa mengerti.
Jadi ini bantu siswa untuk mengulang kembali instruksi pertanyaan yang telah diberikan sebelum mengerjakan, kemudian permainan atensi dan tindakan. Ya. Nah, ini autism yang banyak fungsinya satu. Sendiri kita bicara tentang autis ya, jadi saya cepat sedikit. Bapak Ibu ada di situ tulisannya, nanti kalau nggak jelas karena cepat-cepat silahkan nanya ya. Autism disorder ini dahulu berkembang terus pengertiannya dan berkembang terus penyebabnya, dan tidak ada ketentuan yang kita misalkan pasti karena ini penyebabnya, belum tentu ya. Tapi jelas ada kelainan neurologis dan ketidakmampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara sosial, dan adanya keterbatasan dan ketidaksesuaian reaksi dalam hal komunikasi, hal perilaku sosial, dan bagaimana berespon, yaitu definisi yang cukup luas. Dan kemudian yang paling penting adalah karakteristiknya. Anak ini mengalami gangguan secara kualitatif ya, kualitatif, bukan jumlah banyak, tetapi kualitas apa yang terjadi dalam interaksi sosial. Ada masalah perilaku nonverbal. Autism disorder ASD itu, spektrum disorder itu seperti pelangi. Dia dari mulai yang sangat ringan sampai yang sangat berat, variasinya banyak. Jadi kita di sini lihat ada anak yang paling kiri, yang paling berat itu biasanya nonverbal, nggak bisa ngomong atau ngomongnya repetitif, mengulang-ulang saja, tidak orang bisa mengerti. Tapi ada juga yang kemudian sangat pandai, ya, caranya bisa nggak masalah, tapi dalam perilaku tertentu nanti kita lihat dari antara tiga itu dia masih terganggu. Hubungan dalam kelompok kurangnya spontaneous. Hambatan dalam komunikasi ini dalam tadi ya, penggunaan bahasa yang berulang aneh, kadang-kadangnya muncul iklan terus dia ngomong lagi belajarnya, kadang-kadang tiba-tiba dia ngomong sendiri, itu sendiri iklan yang dia suka. Sulit memulai pembicaraan. Kemudian pola perilaku yang terbatas belum ini kebiasaan yang tidak memperhatikan mata orang lain, tapi biasanya memperhatikan objek tertentu. Dia suka kunci, dia suka apa yang berputar-putar dan sebagainya, itu ada kekhasannya. Nah, ini dikaitkan dengan masalah dalam belajar, karena dia berorientasi namanya autis. Auto, saya diri sendiri. Jadi fokusnya adalah diri sendiri. Jadi dia ada masalah kesadaran akan pengalaman dia sekarang di mana, yang orang lakukan apa, terus itu dampaknya bagaimana. Kalau sekolah, bermain, istirahatnya nggak tahu. Ya, ini ada masalah emosi. Anak ini biasanya nggak senang dipeluk, nggak punya daftar emosinya, nggak tahu kapan sedih, nggak tahu kapan senang, nggak tahu kapan misalnya bergembira dan sebagainya. Tapi punya daya ingat yang kuat. Kemudian punya masalah lain, ya. Jadi sangat tergantung pada gangguan otak, usia saat dia mesti ditegakkan dan apa langkah yang dilakukan, dan bagaimana konsistensi sikap dan pola asuh orang tua. Ini penting sekali. Kebutuhan belajarnya apa sih? Ya. Kebutuhan belajarnya itu adalah bagaimana anak autis melihat dunia. Bukan dia nggak mau, nggak sayang sama kita. Kenapa dia nggak mau dipeluk sama orang tuanya atau temannya? Bukan karena dia nggak suka, tapi kulitnya itu sangat sensitif. Kalau kita bersentuhan, terangsang otaknya itu kayak stroke, ya, nggak enak, gitu ya. Jadi buat dia kadang-kadang malah nggak enak, tidak nyaman. Jadi semua stimulus itu ada dampaknya di otak. Jadi bukan di afeksi, bukan di emosi, bukan di perasaan. Semuanya berkaitan dengan bagaimana otak memaknai dan kemudian mengklasifikasi, membagi-bagi informasi itu menjadi sesuatu yang kamu perlu bereaksi atau tidak. Ada kaitannya dengan kamu atau tidak. Ya. Nah, kita harus cari manfaat gaya belajar anak. Ada yang nanti yang sendiri menggambar. Biasanya mereka itu kan visual orientasi. Jadi visual orientasi ini kita pakai untuk berkomunikasi, jadi dia pakai gambar. Sampai deh ngomong panjang lebar dia nggak dengar dan dia nggak ngerti maksudnya, nggak nyambung. Ya. Ini bang Jack naik ojek, nyambung deh. Jadi setiap kali kita lihat dia senangnya apa, potongan koran. Ada anak bekas mahasiswa saya juga yang memang anaknya senang isu politik. Jadi televisi udah habis itu, kalau nggak ada isu politik dibanting sama dia, rusak. Terus kemudian orang tuanya harus siapin surat kabar yang isu politik yang dia suka, pemilihan gubernur, kemudian pemilihan caleg-caleg dia suka. Nah itu
Nanti kalau udah habis dia minta lagi. Sekarang dia belakangan ini saya sudah agak lama nggak ketemu, dia SMS kita beberapa orang. Saya perlu bantuan. Anak autis saya minta dibeliin televisi terus, dan karena gajinya terlalu sering, dia sekarang mulai merusak rumah kami. Apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi kita coba lihat bagaimana gaya belajarnya, bagaimana dia sadar akan makna. Kalau kita kaitkan misalnya kunci, dia kan suka kunci. Depan dia nengok, baru kita masukkan. Mau ngajarin apa? Tapi itu bagiannya kita umpetin. Terus kalau dia udah belajar, dia mulai bosan, kita kasih kunci sebagai insentif reward. Pegang dia sebentar, kita ambil pelan-pelan. Tapi biasanya dia mau begitu kepada orang yang sudah kenal dia harus dekat. Nggak bisa ganti-ganti orang. Ganti-ganti orang dia nggak suka, ganti tempat duduk dia nggak suka, ganti kelas dia nggak suka. Sangat sensitif terhadap perubahan karena dia fokus orangnya. Kaitkan itu dalam kelas di kehidupan mulai dengan minat upaya interaksi dengan orang lain, bikin dan disiplin. Biarkan anak melakukan secara mandiri dan bantu akan pemahamannya. Ya. Nah ini tips belajarnya. Kegiatan rutin yang konsisten, jangan berubah-ubah. Dia tuh baru mungkin setelah kita 5, 6 sampai 10 hari udah dapat. Setelah itu dia akan belajar cepat. Kita lihat dia nggak memperhatikan, tapi sudah dia dengar. Karena penggunaannya nggak masalah. Dan masuk ke dalam otak. Tinggal dengan fokusnya atensi yang dia suka, kita kaitkan pelajaran yang kita masukkan. Itu bisa nyambung. Jadi kita harus pintar menyambung minatnya dengan informasi yang sudah diterima dan di otak itu bisa dikaitkan. Daftar visual berisi perilaku yang tepat digunakan ketika tingkat stres meningkat. Dia marah nggak tahu kenapa kita tunjukin. Kamu kenapa? Gambar toilet, gambar makanan, gambar rumah, gambar pekerjaan yang tidak. Dia tunjuk kenapa? Kamu tuh nggak mau kenapa? Dia suruh pilih gambarnya. Jadi kita membangun komunikasi yang berbeda. Jadi kalau ada komunikasi itu akan sangat membantu. Rencanakan dan ajarkan aktivitas untuk transisi antar pelajaran. Di lembar kerja berstrukturnya juga jelas. Apa yang harus dilakukan? Memecah tugas yang panjang menjadi beberapa bagian. Ini kelihatannya yang menjadi satu proses belajar yang penting dimiliki oleh guru, orang tua yang menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan langsung kasih paket belajar sama dengan anak. Kenali kemampuannya, apa yang dia bisa berikan sekarang. Nah, ini yang saya katakan autis yang pandai, namanya Asperger syndrome. Jadi dari mulai ASD, anak-anak yang non-verbal, sampai ke Asperger. Asperger ini verbal, bisa berkomunikasi, tapi tetap kalau dia lagi marah nggak bisa mengungkapkan apa yang dikatakan, dia flapping, dia melakukan gerakan stereotipik dan sangat sedikit bisa berinteraksi dengan orang lain. Tapi karena dia bisa ngomong, lumayanlah dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Tapi yang nggak ngomong lebih susah kan berinteraksi dengan orang lain. Ya? Nah, ini sebenarnya tingkatannya karena dia bilang high functioning, sedangkan yang autis non-verbal itu biasanya low functioning sebetulnya ya, tadi kayak spektrum ya, namanya pun atau autism spectrum disorder, jadi kayak pelangi ya, dari mulai yang sangat low sampai yang sangat high. Nah di sini karakteristiknya dia kebanyakan hambatannya interaksi sosial dan komunikasi sosial, bukan komunikasi verbal, tapi komunikasi sosial dengan orang lain. Hambatan imajinasi, fleksibel thinking dan bermain dengan sangat kaku, sangat rigid, sangat terbatas dan fokus. Tapi kalau dia mengingat ilmunya luar biasa, kalau dia main musik luar biasa, nggak pakai diajarin no, tapi dia bisa mengembangkan yang drama, yang piano. Pernah ketemu mereka yang lain, tapi juga autis, waduh, itu klasik piano yang luar biasa untuk yang Indonesia nih bukan orang lain, beberapa kali dia sudah muncul di tengah-tengah aktivitas kegiatan-kegiatan umumnya. Hambatan tidak ada hambatan dalam perkembangan kognitif, pintar dia, tidak ada hambatan dalam perkembangan bahasa, karena dia bisa berbicara. Kebutuhannya adalah pengajaran langsung, one-to-one instruction. Ya. Mengenai bagaimana meningkatkan paham sosial, komunikasi sosial, bagaimana bisa dua arah komunikasinya, bisa juga menggunakan komunikasi yang non-verbal. Anak dengan Asperger syndrome tidak belajar relasi sosial dengan mengamati teman atau partisipasi dalam berbagai situasi sosial. Nggak bisa dia disuruh dulu, tapi mungkin dia diajak, dia tahu apa yang harus dilakukan, pengajarannya langsung. Kalau suruh tiru, suruh ikut, nyambung
menjalankannya dan menjalankan. Terima kasih. Baik, kita sudah selesai sesi pertama. Kita akan masuk dalam istirahat kita 15 menit 10.45 sampai jam 11. Kita akan masuk sesi yang kedua. Tapi intinya sekilas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Frida, ada 3 poin penting yang mungkin menjadi catatan buat kita hari ini. Miliki hati, temukan kekuatan daripada anak yang berkebutuhan khusus, serta konsistensi dari sikap dan pola asli kita. Biar terus mengembangkan kita, siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti setelah pukul 13 kita akan bertanya jawab. Sekarang waktunya Ibu Bapak akan bisa snack sebentar. Pukul 11 on time kita akan langsung masuk sesi kedua.